menyampaikan hasil kemajuan risetnya. Silakan Mbak Tania, tapi sebelumnya silakan Mbak Tania untuk berdoa dulu. Ya, Pak. Oh ya. Ya. Terima kasih. Silakan. Ya, saya mulai ya, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Yudoto Runomuryanto SHMHUM, Dr. M. Irnawan Darori SHMH, dan Dr. Anjar Sri Ciptorukmi MSHMH. Di sini saya akan presentasikan judul saya yang berjudul Keberlakuan Pasal 111 Ayat 1 huruf C PMNA nomor 3 tahun 97 pasca berlakunya Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 kaitannya terhadap Akta Keterangan Hak Mewaris bagi WNI keturunan Tionghoa. Di sini saya langsung masuki rumusan masalah, yang mana rumusan masalah yang saya ambil adalah apakah pasal 111 ayat 1 huruf C PMNA 397 tetap berlaku setelah adanya Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 kaitannya terhadap Akta Keterangan Hak Mewaris bagi WNI keturunan Tionghoa. Yang kedua, bagaimana kepastian hukum Akta Keterangan Hak Mewaris bagi WNI keturunan Tionghoa berdasarkan pasal 111 ayat 1 huruf C PMNA nomor 3 tahun 97 setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 40 tahun 2008. Metodologi penelitiannya adalah normatif. Kemudian saya langsung masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, yang mana Indonesia di sini memberikan jaminan penuh terhadap warga negara atas dari perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, termasuk sebagai hak konstitusional dalam pasal 28I ayat 2 Undang-Undang 1945. Namun tetapi kenyataannya WNI keturunan Tionghoa atau yang biasa disebut kaum minoritas masih merasakan diskriminasi ras dan etnis dalam hal peralihan hak karena pewarisan di kantor pertanahan. Nah, pewarisannya adalah hal yang sensitif. Mengapa? Karena di dalamnya terkait dengan hukum keluarga dan adanya harta kekayaan. Maka dari itu, di dalam nota pewarisan juga tidak semua ahli waris mendapatkan warisan. Contohnya saja, dalam waris BW itu ada golongan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, apabila ahli waris melakukan tindak pidana terhadap waris, memanipulasi wasiat, dan sebagainya yang tercantum dalam pasal 838 KUH Perdata. Maka dari itu dibutuhkan suatu tanda bukti sebagai ahli waris. Salah satunya adalah keterangan waris, yang mana di dalamnya berisi siapa saja yang menjadi ahli waris, siapa ahli waris yang mendapat warisan, dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Di sini, peralihan hak karena pewarisan adalah salah satu dari pendaftaran tanah, yang mana pendaftaran tanah tercantum di dalam pasal 19 UU PA, PP 2497, dan PMNA 397. Dalam peralihan hak karena pewarisan, itu dicantumkan di pasal 42 PP 2497 dan pasal 111 PMNA 397. Sebenarnya dalam pasal 19 UU PA atau PP 2497 tidak menyebutkan adanya penggolongan penduduk. Hanya ada di dalam pasal 111 PMNA 397 saja. Kemudian di sini saya akan menyebutkan beberapa peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 111 tersebut. Salah satunya adalah UU PA, yang mana di dalam UU PA tidak menyebutkan adanya penggolongan warga negara Indonesia. Tercantum pada pasal 54 junto pasal 21 dan pasal 26 UU PA, yang mana tertulis hak milik atas tanah hanya dimiliki oleh WNI, tidak tercantum WNI keturunan apa. Dan seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan yang mana Indonesia dan RRC pada saat itu dan telah menyatakan menolak kewarganegaraan RRC, maka orang tersebut dianggap berkewarganegaraan Indonesia dan dapat memiliki hak atas tanah. Selain itu adalah Undang-Undang Kewarganegaraan RI pasal 2 dan 3 yang mana ditulis WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Kemudian hanya mengenal WNI dan WNA saja. Dan hak kewarganegaraan tidak hanya diakui berdasarkan keturunan, tetapi tempat kelahiran, terus berdasarkan asas kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda terbatas. Setelah itu, PBB atau United Nations telah menerbitkan deklarasi yang menentang adanya tindakan diskriminasi rasial dengan melakukan adanya konvensi yang akhirnya menghasilkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau ICER, yang mana Indonesia menjadi salah satu pihak dari ICER tersebut, akhirnya mengeluarkan Undang-Undang nomor 29 tahun 99 tentang pengesahan konvensi. Dan akhirnya
setelah itu Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, di sini saya bicara tadi, salah satunya adalah Undang-Undang HAM pada pasal 2 sampai pasal 8, di mana Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bertanggung jawab penuh atas hak asasi manusia setiap warga negara secara adil di mata hukum. Dan pasal 3 menyebutkan setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama, berhak untuk mendapat jaminan, perlindungan, perlakuan, dan kepastian hukum tanpa adanya pembedaan. Kemudian dalam ketetapan MPR nomor sekian menugaskan pada lembaga tinggi negara dan aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat atas hak asasi manusia. Selain itu, tadi untuk Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang PDRT, yang mana pada pasal 1 ayat 1 junto pasal 4 huruf A, yang mana dituliskan diskriminasi ras dan etnis adalah melakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, dan pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan adanya pencabutan, pengurangan, dan perolehan atau pelaksanaan HAM yang terbatas sehingga tidak memiliki kebebasan dasar atas bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam pembahasan di situ pula, menurut saya dalam berlakunya suatu hukum atau peraturan undang-undangan dibutuhkan adanya keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Apabila kita melihat dalam ketentuan pasal 111 ayat 1 huruf C PMNA 397 yang termasuk dalam peraturan kuno, mengapa saya sebut peraturan kuno? Karena kondisi masyarakat yang sekarang dengan yang sama. Manusia adalah manusia yang dinamis yang akan berkembang. Maka dari itu, hukum yang menaungi juga harus ikut berkembang mengikuti keadaan masyarakat yang sekarang. Dalam Undang-Undang PDRE juga berdasarkan Undang-Undang PDRE, maka pasal 111 ayat 1 tersebut merupakan tindakan diskriminatif karena termasuk pembedaan yang berakibat keterbatasan kebebasan HAM. Dan setiap orang berhak mendapatkan hak keperdataan dan perlakuan yang sama. Disebutkan pula pada pasal 2 ayat 1, yaitu ada pembedaan perlakuan yang tidak sesuai dengan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan disebutkan pula di situ yang termasuk WNI adalah penduduk negara atau bangsa Indonesia yang berdasarkan keturunan, tempat lahir, atau kewarganegaraan yang punya hak dan kewajiban. Maka orang yang lahir dan memiliki keluarga negara Indonesia adalah WNI yang diakui secara hukum. Dan disebutkan pula pada pasal 7 huruf D, yang mana dalam disebutkan salah satu bentuk perlindungan dari pemerintah untuk warga negara adalah mengubah, mencabut, dan membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis. Maka dari itu, ketentuan pasal 111 ayat 1 huruf C PMNA nomor 3 tahun 97 dapat diperbarui, diubah, ataupun dicabut karena mengandung unsur diskriminasi dan ras dan etnis. Kemudian terhadap perlakuan tersebut juga UU PDRE mengeluarkan adanya sanksi yang tertera pada pasal 13 sampai pasal 21. Selain daripada itu, dalam Undang-Undang 1945, pada pasal 26, 28B, 28D, 28I, dan J, yang mana sudah menghapus adanya diskriminasi ras dan etnis, maka seharusnya setiap regulasi hukum seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, ataupun tindakan pemerintah harus berlandaskan dari Undang-Undang 1945. Kemudian apabila kita melihat secara asas peraturan perundang-undangan, saya mengambil di sini ada lex superior derogat legi inferiori, yang mana seharusnya pasal 111 ayat 1 huruf C PMNA 397 dapat dikesampingkan dan tidak diberlakukan lagi karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Dalam suatu peraturan perundang-undangan butuh tujuan yang jelas, materinya harus sesuai dengan jenis dan hierarki, dapat dilaksanakan atau tidak, dan memiliki daya guna di masyarakat, dapat memecahkan masalah, dan apabila tidak bisa memecahkan malah timbul masalah, harus dipikir ulang keberlakuannya. Nah, di sini menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di sini dapat terlihat ada tingkatannya, maka pasal 111 ayat 1 tersebut sudah tidak layak untuk diberlakukan lagi di Indonesia karena telah melanggar Undang-Undang 40 tahun 2008 serta tidak memiliki harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yang mana pasal 111 ayat 1 huruf C PMNA 397 yang mana ada unsur ketidakadilan. Yang saya sebutkan tidak adil adalah adanya kebijakan yang membedakan perlakuan hukum terhadap seseorang hanya karena orang tersebut bukanlah WNI pribumi asli.
Nah, di sini dalam WNI Bumi saya sebutkan dibuat di bawah tangan, disahkan oleh Kepala Desa, Lurah, dan Camat. Yang mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ tertulis tidak ada kewenangan Kepala Desa, Lurah, dan Camat terkait keterangan waris. Dan wewenang mereka hanyalah melaksanakan wewenang pemerintahan dengan ruang lingkup hukum administrasi sebagai pejabat tata usaha negara. Sedangkan keterangan waris adalah ruang lingkup hukum perdata. Apabila terjadi sengketa di kemudian hari, maka seharusnya keterangan waris ada di pengadilan negeri dan yang disahkan oleh pejabat tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Begitu pula dengan BHP, yaitu pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang 51 tahun 2009, yang mana BHP termasuk dari kategori pejabat atau badan tata usaha negara. Pada pasal 1 angka 9, yang mana diberikan kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan yang sifatnya konkret dan individual. Nah, surat keputusan itu ada berisi kehendak dari pejabat, sedangkan surat keterangan waris adalah kehendak dari ahli waris. Dari tujuannya saja sudah berbeda. Dan begitu pula apabila terjadi sengketa. Berbeda dengan WNI keturunan Tionghoa yang dibuat oleh notaris. Pada pasal 15 UU JNP, yang mana notaris berwenang membuat akta otentik. Notaris di sini dalam membuat keterangan waris ada dua. Yang pertama adalah surat keterangan waris. Surat keterangan waris dibuat dari zaman dahulu, itu sebenarnya tidak ada hukum positif yang mendasari, hanya kebiasaan dari nenek moyang dulu. Kemudian akta keterangan hak waris, yaitu dalam bentuk partit dan relas. Nah, menurut saya yang cocok adalah dalam bentuk partit. Kenapa? Karena hanya dalam akta partit itu berisi keterangan dan uraian dari pernyataan para pihak kepada notaris dan dituangkan oleh notaris tersebut. Dan apabila ada gugatan, hanya menuju kepada ahli waris karena notaris hanya menuangkan saja. Dan dalam notaris dalam membuat akta keterangan hak waris itu tidak serta-merta langsung membuat saja, tapi notaris meng-cross-check kembali ke daftar pusat wasiat. Setelah mendapatkan data dari sana, baru membuat akta pernyataan dan akta kesaksian. Kemudian barulah membuat akta keterangan hak waris. Nah, di sini dalam pasal 1868 KUH Perdata disebutkan akta otentik adalah dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat hukum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat. Dan pada pasal 1870, akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan paling sempurna. Ya. Iya, sebentar. Maka dari itu akta keterangan hak waris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan keterangan waris yang dikeluarkan camat dan kepala desa maupun BHP. Di sini saya menggunakan teori keadaan John Roll, ada 3, cuman saya ambil hanya 2. Kemudian dalam aplikasiannya untuk penelitian saya, maka bila dikaitkan seyogyanya keadilan yang dituju harus secara netral dan jujur, tidak berat sebelah, dan dapat menyatukan kepentingan-kepentingan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir di sini, dengan demikian, walaupun ketentuan pasal 111 ayat 1 huruf C PMNA 397 tidak memiliki unsur keadilan, namun akta keterangan hak waris yang dikeluarkan notaris untuk WNI keturunan Tionghoa memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena adanya kepastian hukum berdasarkan kewenangan notaris membuat akta otentik. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tania telah memaparkan hasil riset kemajuan tesisnya. Monggo untuk yang kesempatan pertama, mungkin saya kepada Ibu Dr. Anjar untuk memberikan konfirmasi dan beberapa catatan. Terima kasih Pak Dr. Yudo dan mohon izin kepada Pak Darori, saya duluan ya, Pak. Iya, enggak Bu. Dipanggil Mindani ya Bu ya. Mbak Tania sudah siap? Waduh, bos keringetan ya. Mau dulu apa? Enggak, oke. Coba Mbak Tania ingat judulnya tesisnya apa? Keberlakuan pasal 111 ayat 1 huruf C PMNA nomor 397 pasca berlakunya Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 kaitannya terhadap akta keterangan hak waris bagi WNI keturunan Tionghoa. Oke, jadi nanti mungkin diperbaiki penulisan perundang-undangannya supaya sesuai dengan kaidah gitu ya. Karena kalau di judul terus disingkat itu
Iya, kok sepertinya kurang pas. Dan setahu saya, Mbak Tania, judul itu kan memang tidak boleh lebih dari 16 kata ya. Tapi Ya. kalau satu nama peraturan perundang-undangan itu dianggap satu kata. Jadi enggak terus peraturan sendiri, menteri sendiri gitu, enggak. Tapi satu judul peraturan itu dianggap satu kata. Tapi ini pun saya juga belum dapat tuh sumber hukumnya atau dasarnya ditulis di mana. Cuman saya pernah dengar seperti itu. Sehingga kalau kita orang hukum, apalagi itu di judul, disingkat gitu rasanya yang kurang Siap, plek ya. Iya. Oke. Nanti kalau mungkin ketemu penguji lain, coba dicari tadi yang saya bilang tadi, bahwa satu nama perundang-undangan itu dianggap satu kata gitu. Oke, Mbak Tania tadi sudah saya baca tesisnya dan kemudian juga mendengar penjelasan dari PowerPoint. Itu sudah bagus ya. Hanya saya ingin klarifikasi beberapa. Jadi di sini ada perbedaan pengeluaran dokumen ya. Untuk Tionghoa itu ke notaris. Iya. Namanya apa, Mbak? Akta keterangan hak waris. Kalau yang pribumi? Surat keterangan waris. Berarti ada beda ya. Iya. Kira-kira surat keterangan waris dari lurah dan akta keterangan waris dari notaris itu ada perbedaan kekuatan dokumennya, Mbak? Iya. Kalau sepengetahuan saya, kalau akta keterangan hak waris karena dibuat oleh notaris, keluarnya akan akta otentik, maka memiliki kekuatan pembuktian yang lebih sempurna sih, Bu. Kalau yang di camat, kepala desa itu kan dibuat bawah tangan, dan camat dan kepala desa itu hanya menyaksikan saja sebenarnya dan ikut tanda tangan. Jadi lebih kuat yang akta, menurut saya. Oke. Nah, jadi Mbak Tania ya, kalau Ibu kan juga ngajar hukum perdata nih, Iya, Bu. dan juga mengajar tentang penggolongan penduduk. Sehingga Iya. kan Ibu sering baca-baca juga pendapatnya waktu itu dari Pak Sno Purkuronya, kemudian Pitlo, Putra dalam melihat hukum di Indonesia. Nah, kalau Ibu lihat tuh sebetulnya penggolongan penduduk terikut dengan hukum-hukum mereka pada saat itu tuh, kalau Ibu ngikut pendapatnya pakar-pakar hukum tadi itu loh ya, mereka itu tidak mempunyai suatu niat buruk gitu. Karena memang mereka mengatakan bahwa hukum yang berlaku untuk masyarakatnya ya seharusnya hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat tersebut. Sehingga mungkin Mbak Tani bisa membayangkan, kalau terus untuk orang Eropa diberlakukan hukum adat kan yo aneh yo. Iya. Aneh kan? Nah, sementara kalau untuk orang pribumi diberlakukan hukum barat juga aneh juga kan? Nah, sehingga saat itu kemudian Ibu yang semula juga sudon menganggap itu suatu upaya pemecah belah, akhirnya Ibu bisa mengetahui pendapat dari para ahli hukum itu supaya tidak ahistoris, maka ada pembedaan golongan penduduk berikut hukum-hukumnya gitu. Sehingga sekarang Ibu kalau melihat ada suatu pembedaan pengaturan, Ibu berusaha untuk husnudon dulu, berprasangka baik dulu, kita tidak langsung ngikut pendapat orang yang sudon. Nah, demikian juga dengan tesis Mbak Tania ini terkait perbedaan pengaturan antara untuk orang Tionghoa dan orang pribumi gitu ya. Karena kalau Ibu berusaha husnudon itu, kenapa kok orang Tionghoa itu ke notaris? Ya, karena mereka dulu memang lebih disamakan dengan orang Eropa yang mereka itu hukumnya tertulis gitu kan. Dan mereka itu termasuk masyarakat tertutup. Sehingga kalau orang Tionghoa terus disuruh ke lurah, kan yo agak lucu. Sehingga mereka kemudian dan mereka juga secara status ekonomi lebih baik, aturnya itu ke notaris. Nah, tetapi untuk masyarakat yang dulu awalnya pribumi atau penduduk asli Indonesia, mereka budayanya itu masih budaya lisan kebanyakan. Kemudian juga status ekonominya kurang tinggi, sehingga kalau untuk nanti bayar di notaris ya mungkin agak berat. Nah, akhirnya kenapa mereka kemudian diatur harus ke lurah.
Nah, ini jadi kalau Ibu sih melihat itu sebetulnya bukan suatu diskriminasi, tapi adalah suatu pembedaan pengaturan melihat memang konteksnya, latar belakangnya berbeda. Mungkin besok ya kalau 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 atau mungkin sekarang juga sudah mulai nih status ekonomi juga sudah mulai merata, bahasa tertulis juga sudah mulai merata, monggo aja diusulkan. Tapi yang tadi Ibu hanya ingin garis bawahi, kita melihat suatu peraturan pemerintah itu netral gitu, tidak sudon dahulu gitu. Dan kenapa kalau Mbak Tania bandingkan kan ada tuh kalau di notaris harus ada 2 orang saksi gitu ya. Sementara kalau Pak Lurah kata Mbak Tania enggak gitu kan, cukup ada dari saksi keterangan ada saksi juga. Nah, ada saksi. Itu kalau Ibu lihat juga kan sebetulnya karena kalau lurah itu kan mengenal penduduknya. Tapi kalau notaris kan tidak kenal dengan para pihaknya. Nah, sehingga nanti Ibu usul yang di tesis Mbak Tania itu lebih distrukturkan gitu kan. Bagaimana yang Tionghoa, bagaimana yang pribumi. Kemudian dari situ kita nanti beri argumentasi yang lebih baik itu yang mana terkait kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan tata nilai. Jangan seakan-akan karena Mbak Tania dari MKN terus ngerebut jatah Pak Lurah bikin SKW, terus dimasukkan jatahnya notaris gitu kan. Nanti teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri juga bisa marah nih karena merebut jatah ekonomi mereka gitu kan. Nah, ini jadi kita lebih berimbang melihatnya dan kemudian memang lebih bagus mana apakah nanti perlu juga dibuat pengaturan SKW dari Pak Lurah terus akta notaris gitu kan. Jadi ada pembagian kue ekonomi atau ya memang seperti sekarang Mbak Tania bilang ya semua ke notaris gitu. Nah, coba ini Mbak Tania pertimbangkan lagi mengingat struktur ekonomi, struktur sosial di masyarakat kita gitu. Oke. Oh akhirnya kalau mereka juga sudah bikin SKW di Pak Lurah terus untuk jual belinya juga ke PPAT, ke notaris juga gitu kan. Nah, ini coba nanti lebih berimbang. Oke. Kemudian Mbak Tania itu kan melihatnya dengan indikator dari undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ya. Iya. Ya, oke. Nah, tapi kok Ibu belum ketemu yang peraturan dari Komnas HAM terkait pembatasan penafsiran dari undang-undang tersebut. Ini Ibu yang salah, yang nggak ketemu, atau memang Mbak Tania belum masukkan? Maksudnya peraturan Komnas HAM untuk undang-undang PDRE itu ya Bu ya? Iya, betul. Kayaknya saya sudah masukin sih Bu. Kurang mungkin ya Bu ya? Iya, Ibu pakai fine itu kok nggak ketemu ya, apa keysetnya yang salah atau? Kalau di undang-undang PDRE itu kan di undang-undang PDRE-nya ya Bu ya? Itu ada di undang-undang pasal 7 ada yang membahas tentang itu. Nah, jadi kalau di Komnas HAM itu ada penafsiran, coba tak baca ini ya. Jadi itu peraturan Komnas HAM nomor 4 tahun 2020 tentang standar norma dan pengaturan nomor 1 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Sehingga kalau kita bicara tentang undang-undang tersebut, kadang kan masih abstrak ya, sifatnya masih makro. Nah, di Komnas HAM itu sudah lebih diperjelas. Kapan suatu fenomena hukum itu merupakan diskriminasi, kapan dia merupakan suatu pengaturan. Karena tidak semua pembedaan itu merupakan diskriminasi gitu ya. Nanti misalnya kalau Mbak Tania ditanya lah, sekarang kita untuk orang Islam nikah cerai ke pengadilan agama, tapi untuk orang Kristen ke pengadilan negeri, ntar dikira itu diskriminasi lagi, ya kan? Nah, jadi kan tidak sesederhana itu kita melihat suatu fenomena hukum, suatu peraturan hukum merupakan suatu diskriminasi ras dan etnis. Nah, itu sudah ada indikatornya di peraturan Komnas HAM itu. Nah, coba itu nanti
Mbak Tania masukkan gitu ya. Iya, Oke. Bu. Nah, terus ini yang terakhir Mbak Tania dari Ibu. Coba Mbak Tania jelaskan tentang kekuatan pembuktian akta notaris. Pembuktian akta notaris adalah akta otentik, yang mana kekuatan pembuktiannya itu hanya bisa ibaratnya apabila digugat itu harus ada pembuktian lainnya seperti itu. Jadi kalau ada pembuktian lainnya yang bertentangan dengan akta tersebut, barulah itu bisa, karena akta notaris itu adalah akta otentik. Seperti itu, Bu. Oke, istilahnya apa Mbak Tania? Akta otentik itu memiliki kekuatan pembuktian apa? Pembuktian sebagai alat bukti yang kuat, yang sempurna. Oke, kekuatan pembuktian sempurna. Tapi sekarang dengan adanya UJN itu kan ketahuan banget ya bahwa notaris itu dalam aktanya ternyata tidak menjamin substansi yang ada dalam undang-undang dalam akta tersebut. Notaris itu hanya menjamin formalitas, ya kan? Ya, betul. Nah, sehingga di sini Ibu mulai berpikir tuh, karena ada beberapa kasus juga di mana seakan-akan notaris itu nggak bisa dituntut gitu kan, mereka lepas tangan, cuci tangan karena mereka bilang lah saya itu kan hanya ngikutin kata-kata omongan para pihak, sama sekali tidak ada suatu cek dan recheck seakan-akan loh ya dari notarisnya. Nah, terus di tempatnya Mbak Tania ada dikatakan bahwa notaris harusnya ngecek ke pusat Daftar pusat wasiat. Itu kan. Nah, itu di Indonesia ada, Mbak? Ada. Di mana? Di bawah Kementerian dan HAM. Itu biasanya kalau sekarang mulai. Itu peraturan dasar hukumnya ada belum? Daftar pusat wasiat itu setahu saya dimasuk ke peraturan menteri. Kayak saya agak-agak lupa, Bu. Tapi saya pernah baca itu di peraturan menteri yang dikeluarkan Kemenkumham. Nah, itu dimasukkan ya peraturan menterinya ya. Nah, terus untuk notaris yang tidak ngecek ke pusat daftar wasiat, kira-kira dia sanksinya apa? Ya. Ya. Nah, sehingga Ibu tuh mempertanyakan kekuatan pembuktian sempurna, elokmen, padahal seharusnya kekuatan pembuktian sempurna itu kan juga menyangkut substansinya ya, tapi ternyata kan enggak, hanya lahiriahnya aja, formalitas pembuatan aktanya ini kok jadi padahal yang kita kalau kekuatan pembuktian sempurna itu kan terkait isinya, bukan terkait formatnya kan. Nah, ini yang Ibu pengen Mbak Tania juga menganalisis gitu, apakah betul dengan sekarang notaris akan menjadi pejabat yang nggak bisa disentuh gitu, dia masih bisa bangga menyatakan akta dia yang dia bikin itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Nah, definisi kekuatan pembuktian sempurna itu sebetulnya apa? Karena ini kan Mbak Tania menyarankan kita pakai akta keterangan waris semua kan untuk waris di Indonesia. Nah, ini kita sebagai calon notaris juga harus bisa membuat suatu dunia yang adil, jangan hanya kemudian mengamankan posisi notaris, tapi karena notaris itu adalah pejabat publik yang seharusnya juga mengabdi pada kepentingan masyarakat, sama seperti pemerintah, maka bagaimana caranya supaya notaris itu menjalankan perannya untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat. Tidak kok terus menjadi pihak yang nggak bisa disentuh, menjadi pihak yang bisa cuci tangan, kayak kasusnya ibunya Dino Patijalal itu ya. Nah, ini yang Ibu prihatin sekali dengan persepsi para notaris sekarang saat ini. Nah, oke, Mbak Tania, Ibu memang tidak banyak memberi masukan ya, karena Ibu lihat Mbak Tania sudah bagus, itu sudah ada benang merahnya, tapi nanti tolong dipertajam di simpulannya gitu, dan juga argumentasinya tadi terkait yang Komnas HAM dan perbandingan antara tata cara penulis akta dan surat keterangan waris di lurah itu lebih disajikan secara struktur dan logis. Ya, itu aja Mbak Tania. Pak Yudo, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Terima kasih Bu Anjar. Oke, sama-sama Mbak Tania. Pak Yudo, halo. Pak Yudo lagi di jalan. Oh, mungkin monggo pripun apa Pak Irnawan dulu, Pak Irnawan Darori jenengan. Oh, nggih, nggih. 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 Pak Yudo belum connect nih. Inje, kok belum dikontak, belum connect. Nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semenjak Bu Ganjar nih, Bu Ganjar. Baru sekali ketemu dengan Ibu nih. Lama ini ya. Mohon maaf ya. Saya sebagai pembimbing Bu dari Mbak Tania ini, sebagai pembimbing saya melihat Mbak Tania ini ada satu kesungguhan dalam menyusun tesis ini. Dia berapa kali ini harus menemui saya berulang-ulang, baik lewat lewat email, lewat macam-macam, kemudian datang langsung menghadap. Memang dia ada kesungguhan betul ini. Mulai kalau tidak salah mulai September ya Mbak ini. Iya Pak. Biar bisa cepat lulus. Iya, cepat lulus katanya begitu. Ya, tapi ya namanya orang mungkin masih banyak kekurangan, meskipun sudah basic persiapan sampai matang, tapi memang masih ada banyak hal yang perlu disempurnakan. Saya sendiri setelah ini naskah jadi, saya lihat-lihat masih ada beberapa yang perlu disempurnakan, Mbak Tania. Iya, Pak. Seperti biasanya kan saya ada abstrak, Mbak Tania. Oh, saya kira untuk tesis aja, Pak. Ya? Saya kira abstrak itu pas tesis, ujian tesis. Ini belum tesis, belum ujian nih? Ini kan masih monitoring, Pak. Oh, iya. Masih laporan kemajuan ya. Oh, saya salah persepsi ya gitu. Jadi kalau nanti tolong untuk dilengkapi kalau memang nanti sudah mau jadi ujian bener ya, dari biasanya ada abstrak, kemudian juga mesti ada halaman gambar kalau ada, halaman mungkin ada tabel, kita lihat di dalam kan ada tabelnya macam-macam, itu bisa dilengkapi semuanya Mbak. Jadi apa yang ada ditulis di dalam tesis ini semuanya dapat terbaca dengan mudah sampai dengan halaman-halamannya. Iya. Satu itu. Kemudian meskipun sudah benar-benar saya pesankan kalau nulis foto dan bener loh Mbak ya gitu. Ini ternyata Anda lihat halaman 21 ya Mbak. Halaman 21 Anda lihat ini ada log sheet. Iya Pak. Mana dulunya kan Anda harus membalanya apa log sheet itu apa. Oh ini yang sebelumnya. Ya. Halaman 21 ketemu. Iya ketemu Pak. Yang Emiliana Krisnawati. Ya, itu kan di atasnya juga Emilia. Kenapa sudah log sheet? Oh ya harus objek ya Pak ya. Ibit ya Pak ya? Harusnya apa harusnya? Harusnya apa? Ibit ya Pak. Apa? Ibit ya Pak ya? Iya, tapi kan ibit iya. log sheet lah. Kemarin Pak. Ya, saya ingat itu ternyata masih ada yang lepas lagi. Ya, kalau nanti Pak. cermati ya Pak. Iya. Penulisan, saya setuju. Terima kasih Bu Anjar tadi diingatkan untuk judul ya. Ya memang kalau saya lihat di ujian proposal kemarin itu judulnya analisis, Mbak. Iya. Tapi ini kok langsung keberlakuan. Kalau menurut saya ada baiknya apa yang dijalankan Bu Anjar tadi untuk bisa diterima. Jadi satu pertama penulisannya jangan ada, kalau namanya judul itu jangan sampai ada singkatan, Mbak. Iya. Tulis lengkap, Pak. Tulis lengkap. PMNA ya ditulis lengkap. Perdana Menteri Negara Agraria gitu sebenarnya. Nomor itu nomor gitu loh. Jadi tulisannya lengkap. Terus
Nah ini menurut saya memang seharusnya dijadikan satu. Ini kan pisah Mbak. Keberlakuan pasal 111 ayat 1 huruf C PMN nomor 3 tahun 97. Nah tentang apa? Itu ini ada dibunyikan. Oleh karena itu mungkin menurut saya ini ada kaitannya terhadap ini, mungkin ini bisa dijadikan satu aja. Jadi misalnya bunyinya mungkin begini, analisis keberlakuan pasal 111 ayat 1 C Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 1997 tentang akta keterangan hak mewaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa pasca berlakunya Undang-Undang nomor 40 tahun 2008. Mungkin lebih bagus begitu, Mbak. Oh iya, Pak. Siap. Ya, kalau mau ditambah lagi tentang apa Undang-Undang 40 itu boleh saja, ya, Mbak. Jadi ada tentangnya Undang-Undang itu. Oh, siap, Pak. Nah, mungkin itu lebih bagus daripada ini kan sepertinya yang pertama keberlakuan pasal ini pisah Mbak dengan yang kedua aja ya. Kaitannya itu loh. Ya, kaitannya terhadap itu bisa. Karena saran menurut saya itu sebaiknya seperti itu ya. Jadi apa yang disarankan Bu Anja tadi betul nggak bagus ya. Jadi latar belakangnya kenapa mungkin Anda perlu mengulas nanti di situ kalau nanti untuk dikumpulkan betul ya. Jadi kenapa ada pembedaan golongan? Memang itu di latar belakangnya. Saya sendiri kan mantan notaris, Mbak. Mantan kepala desa. Jadi saya tahu persis situasi masyarakat. Jangankan kok yang di luar Jawa sana yang jauh misalnya. Dulu kan masih ada namanya notaris apa? Nah, notaris ada notaris apa yang dianggap oleh pengadilan. Ya, notaris sementara, dan sebagainya. Nah, ada notaris khusus. Dulu kan seperti itu. Jadi artinya di Jawa saja, saya yang di Jawa, ini kemungkinan besar notaris tidak hafal dengan orang per orang gitu. Itu yang lebih hafal adalah kepala desa. Kepala desa itu lebih tahu tentang rakyatnya. Sampai orang per orang kepala desa itu hafal siapa dia. Sehingga kalau misalnya orang itu dilakukan cuma dibuat oleh akte notaris, mungkin arahnya ada mau ke sana, itu keterangan waris dibuat keterangan waris, itu kemungkinan besar notaris malah tidak tahu siapa orang itu. Sehingga tadi substansi daripada keterangan waris itu sebenarnya kan ingin membuktikan ya, sejauh mana kebenaran daripada ahli waris itu. Kebenaran itu yang pertama ada saksi, kalau keterangan waris dari kepala desa itu yang di kepala desa itu dari adat itu ada saksi itu yang mestinya menerangkan itu kalau mungkin kepala desanya tidak tahu. Di saksi itu bisa saja kepala desa nanti menanya kepada kadusnya, kemudian nanya kepada RT dan RW dan sebagainya. Sehingga kebenaran daripada secara material ahli waris itu benar itu, jangan sampai terjadi satu kesalahan. Dan kalau notaris, bayangkan kalau itu di luar Jawa, yang misalnya di Kalimantan atau di mana yang mungkin satu kabupaten belum tentu kalau sudah ada notaris. Kalau sekarang mungkin sudah semuanya sudah ada. Kalau dulu itu belum tentu di satu kabupaten ada notarisnya, Pak. Jadi, kalau memerlukan jasa notaris keluar dari luar kabupaten, maka namanya ada namanya notaris khusus gitu. Nah, seperti itu. Jadi itulah makanya ada jalan solusinya seperti apa. Karena itu perlu adanya surat keterangan waris yang dibuat oleh yang bersangkutan dan tangan sendiri disaksikan oleh dua orang saksi yang dikuatkan oleh kepala desa. Dan kepala desa menguatkan bahwa itu ada benar lah yang benar-benar itu. Mungkin perlu nanti itu Anda ulas itu latar belakang ke sana itu perlu Anda ulas. Nah, cuma sekarang dengan perkembangan yang teknologi seperti sekarang ini mungkin ini mungkin belum Anda tulis nanti kalau pada bisa nanti dilengkapi gitu. Sehingga dengan teknologi dianggap semua orang sudah bisa mengakses semua informasi. Tapi apa betul seperti itu, gitu loh? Itu satu penelitian juga. Kalau di Jawa saja masih seperti ini, apalagi kalau di luar Jawa, di Papua atau di Kalimantan atau di Sulawesi, belum tentu yang di pelosok sana itu tahu benar tentang notaris itu. Atau notaris apakah tahu benar dengan
situasi masyarakat. Jadi kalau itu dipukul rata sama semuanya, itu menjadi lain. Kenapa? Kalau sekarang keturunan Tionghoa itu harus dengan akte notaris. Nah, biasanya kalau Tionghoa itu kan orangnya di kota, sebenarnya di kota. Sehingga logikanya orang-orang yang keturunan Tionghoa itu ya akan lebih dekat kepada notaris lebih tahu untuk tentang situasi di kota itu. Tapi namanya itu secara material, Anda perlu menjelaskan juga Mbak, kekuatan alat bukti akte Anda belum menjelaskan di sini ya. Iya Pak. Ada kekuatan akte formil, dan material, dan nanti Anda jelaskan. Kelihatannya Anda belum mengupas di situ. Ya. Tadi ditanyakan oleh Bu Anjar tadi ya. Nah, kemudian tentang ini Mbak, pasal 111 ini kan peraturan menteri Mbak, kan peraturan menteri. Nah, kenapa itu bisa berlaku? Padahal dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan kan tidak ada peraturan menteri undang-undang, peraturan menteri tidak ada. Kenapa punya kekuatan hukum, Pak? Karena ini Kenapa peraturan menteri kok punya kekuatan hukum yang mengikat? Karena peraturan menteri itu dibuat berlandaskan undang-undang sebelumnya. Jadi tadi ada UU PA pasal 19 tentang pendaftaran tanah, lalu PP 1297. Akhirnya melakukan PMNA. Jadi dasar hukumnya kenapa memiliki kekuatan hukum karena dikeluarkan oleh itu Pak. UU PA pasal 19 UU PA dan PP 1297 itu pasal 42. Pasal 42. Apa? Nah, lupa dulu nih. Itu dasarnya apa? Kok menteri kok bisa membuat peraturan tersendiri? Kan itu Anda tadi menyebutkan, di UPA juga ada menyebutkan, di PP 24 juga ada menyebutkan. Tapi kok kemudian tahu-tahu menterinya membuat peraturan sendiri? Kok itu punya kekuatan hukum apa dasarnya? Dasarnya itu dari PP 1297 dan UU PA pasal 19. Nah, di PMNA itu ada pembagian golongan itu karena saat itu ada pembagian golongan, ada golongan barat, timur asing, nah seperti itu kalau yang penggolongannya. Tapi kalau dari PMNA pasal 111 PMNA 397 itu dasarnya dari pasal 42 PP 2497 dan pasal 19 UPA. Bunyinya apa pasal 42 itu? Pasal 42 bunyinya saya lupa. Saya nggak hafal Pak. Hafal pasalnya aja. Pasal 42 itu tentang peralihan hak karena pewarisan. Di mana dituliskan juga untuk peralihan hak itu dibutuhkan adanya sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang hak, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Nah, dari sini dari pasal 42 PP 2497 itu akhirnya lalu dibuat PMNA 397 dan tentang peralihan hak karena pewarisan dituliskan pada pasal 111. Itu Pak. Ya, jadi menteri itu bisa membuat peraturan asalkan ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi. Ya, maksudnya itu Pak. Di UPA itu perintahnya pasal 19 kan hanya untuk kekuatan hukum jadi pendaftaran tanah. Gitu aja tambah di pasal 19 itu. Nah, kemudian tentang itu diatur dengan peraturan pemerintah kan begitu bunyinya. Ya. Kemudian di PP itu peraturan pemerintah itu kalau dulu setelah UPA itu ada PP 10 ya. Kemudian diganti dengan PP 24 itu. PP 24 itu ada perintah bahwa itu supaya itu dibuat dengan peraturan menteri kan begitu, Mbak. Betul, jadi peraturan menteri itu karena mengacu pada peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Jadi punya kekuatan hukum asalkan punya rujukan dari peraturan yang lebih tinggi kan begitu, Mbak. Iya, Pak. Begitu, Mas. Jadi mungkin yang perlu disinkronkan, Mbak, disinkronkan antar rumusan masalah Anda ya. Kalau isinya nanti silakan untuk berdiskusi lagi dengan saya nanti.
Cuma untuk rumusan masalah satu dengan kesimpulan Anda, Mbak. Kesimpulan itu nggak perlu menjelaskan seperti itu, Mbak. Ini Anda uraikan saja dalam hasil penelitian ini. Jadi kesimpulan nomor 1 itu mestinya Anda uraikan dalam hasil penelitian. Ya. Jadi kalau pertanyaan di rumusan masalah 1, apakah pasal 1 tetap berlaku? Setelah Anda jawab, nah kesimpulan Anda apa? Tidak berlaku. Ini kan kalau Anda ini kan apa uraian yang ini masih menjadi kesimpulan gitu loh, Mbak. Oh iya Pak. Tahu maksud saya. Diperbaiki. Jadi ini mestinya diuraikan dalam hasil penelitian. Jadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, misalnya Anda punya pendapat bahwa itu Bapak Tuhan sudah tidak berlaku, misalnya begitu, ini kan cukup begitu, Mbak. Oh iya, dengan Pak. Argumentasi yang lebih lanjut, cuma gitu. Jadi menurut Bapak itu kan namanya Anda kan akademisi, masih boleh bebas berpikir sendiri. Kan. Mungkin orang lain akan berpikir beda, ya silakan aja. Tapi Anda misalnya punya kesimpulan seperti itu, Bapak. Pasal 119 mestinya sudah tidak berlaku karena sudah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Misalnya seperti itu. Jadi kalau ini kan Anda malah masih apa ini tidak berlaku, dan ada sanksi dan bukan begitu kesimpulan itu loh. Jadi mungkin yang kesimpulannya perlu seperti itu. Kemudian implikasi, Mbak. Apa tuh, Mbak, implikasi itu? Implikasi itu kalau misalnya peraturan tersebut tetap dilakukan atau kebalikannya tidak dihapuskan. Jadi saya buat dua itu. Kalau peraturan PMNAS 100%. Arti implikasi itu apa, Mbak? Oh, artinya jadi kayak akibat kalau misalnya dalam hal ini peraturan itu tetap diaplikasikan itu seperti apa. Terus nanti kalaupun diubah ataupun dihapus itu jadinya seperti apa gitu. Ya, jadi implikasi akibat langsung daripada kesimpulan Anda itu. Jadi kalau kesimpulan seperti itu, implikasinya itu akibat dari kesimpulan Anda itu punya akibat, itu namanya implikasi. Ya, sehingga itu ada punya dua implikasi toh. Kalau itu masih berlaku bagaimana, kemudian itu tidak berlaku bagaimana. Tapi sebenarnya yang dimaksud implikasi di sini dari kesimpulan 1 itu implikasinya apa? Gitu. Dari kesimpulan yang kedua implikasinya apa? Gitu loh, Mbak. Oh iya Pak. Nah, kalau ini kan Anda pendapat Anda implikasi ini kemungkinan, namanya kemungkinan bukan implikasi. Kemungkinan kalau yang berlaku itu seperti apa, kalau tidak berlaku seperti apa. Nah, yang dimaksud implikasi ini ada kesimpulan Anda itu akibatnya apa gitu. Jadi kalau misalnya tadi kesimpulan 1 mengatakan bahwa kalau pasal 111 itu sudah tidak berlaku, ya. Jadi dengan segala akibat hukumnya, misalnya kan gitu. Nah ini implikasinya apa? Seperti itu. Jadi misalnya Anda bisa berpikir dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 2008, maka semua keterangan yang dibuat oleh di luar artinya yang dibuat dengan mendasarkan pada diskriminasi itu menjadi batal misalnya gitu loh, Pak. Silakan aja nanti Anda berpikir. Punya dari akibat kesimpulan 1 itu akibatnya apa, implikasinya apa. Kemudian yang kedua dari kesimpulan Anda nomor 2, Anda mengatakan bahwa itu tetap berlaku karena akta notaris kan begitu. Nah, implikasinya apa gitu loh, Pak. Ya, jadi Anda yang implikasi ini belum menjawab daripada kesimpulan Anda. Baru saran, Mbak. Saran itu bebas Anda mau menyarankan.
Cuma saran itu mesti ditujukan kepada siapa, isinya apa, mungkin solusinya seperti apa. Jadi itu. Jadi saran itu mestinya saran itu ditujukan kepada siapa. Nah gitu. Kemudian isi saran Anda itu apa, gitu. Gitu. Jadi harus jelas di sana, Mbak. Mungkin itu. Ya. Yang lain sudah bagus, ya. Anda sudah banyak menguraikan. Tadi yang disampaikan Bu Anjar tadi betul. Jadi tentang akta notaris tadi Anda harus kupas. Anda kan kesimpulannya juga masalah akta notaris itu. Anda tuntas tentang akta notaris itu, ya, siapa kedudukan akta notaris seperti apa. Tadi sampai ditanyakan oleh Bu Anjar itu. Jadi memang itulah. Kalau semua nanti Anda berpendapat bahwa semua keterangan waris dibuat oleh notaris, itu Anda berpikir untuk di luar Jawa mungkin tidak dilaksanakan itu. Kan ini undang-undang berlaku untuk seluruh Indonesia, Mbak. Tidak hanya Jawa saja mungkin masih banyak kendala, apalagi kalau di luar Jawa. Sehingga ada solusi apa untuk seperti itu. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dan nanti kalau masih ada kekurangan apa yang disampaikan Bu Dr. Anjar tadi dicatat baik, Mbak. Ya, saya juga sudah mencatat dan nanti itu bisa untuk menyempurnakan. Saya rasa ini sudah hujan tesisnya masihan ya belum. Itu Mbak, terima kasih ya. Terima kasih Pak Daruri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sudah belum connect nih. Ayo, Nggih, Bapak. Oh, sampun, nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Sampun, Bapak. Sampun, Pak, nggih, monggo, nggih. Terima kasih Pak Dr. Daruri dan juga Bu Anjar, Mbak Sania. Tadi ada beberapa masukan terkait dengan hasil dari Mbak Sania. Jadi tadi menyambung dari Bu Anjar itu ada beberapa catatan yang saya tangkap tadi berkaitan dengan berlakunya mengenai undang-undang tadi kewarganegaraan untuk diskriminasi dan juga berlakunya mengenai peraturan Menteri Agraria. Jadi kalau dulu berkaitan dengan penggolongan, jadi nanti mohon untuk bisa dimasukkan ke dalam pembahasan sehingga proses lahirnya peraturan tersebut atau dari peraturan Menteri Agraria tersebut kan juga merujuk dari Undang-Undang Agraria kan gitu kan. Nah, jadi sebagai salah satu pertimbangan. Yang kedua berkaitan tadi dengan usulan dari Pak Daruri, kalau dari rumusan yang pertama tadi menjawab kesimpulan, lah kalau begitu apakah peraturan Menteri Agraria itu masih berlaku atau tidak? Artinya apakah nanti masih berlaku atau tetap berlaku sepanjang. Nah, ini nanti juga harus menjadi bahan pertimbangan. Maksud nanti menjawab kalau selama ini kan kekhawatiran atau kegelisahan dari Mbak Tania sebagai penulis itu harusnya tidak ada pembedaan antara masyarakat dengan sebutan keturunan dengan masyarakat umum, karena di Undang-Undang Kewarganegaraan kan ada hanya dua, WNI dan WNA gitu kan. Nah, kalau dalam pengurusan tersebut itu tidak ada masalah, artinya apakah kalau WNI dalam arti ini masyarakat umum selain yang keturunan Tionghoa itu bisa ke kelurahan atau kecamatan atau bisa langsung ke notaris dan sebaliknya. Ini yang harus nanti dijadikan cari dasarnya sehingga nanti dalam menjawab rumusan yang pertama itu tahu bahwa peraturan tersebut masih berlaku sepanjang, nah itu tidak bertentangan atau memang secara tegas diklir bahwa peraturan tersebut tidak berlaku karena adanya undang-undang ini. Nah, apakah karena nanti untuk kebutuhan pengadministrasian itu bagaimana? Nah, ini yang nanti Mbak Tania harus fokuskan ke situ. Nah, termasuk nanti menjawab yang rumusan yang kedua. Yang kedua apa Mbak rumusan masalahnya? Kepastian hukum akta keterangan anak waris bagi WNI keturunan Tionghoa setelah pasca berlaku.
Nah, sebenarnya ini kan nanti di dalam konsep kewarganegaraan kan tidak ada lagi WNI keturunan, WNI nggak ada, yang ada WNI dan WNA. Nah, jadi apakah nanti keberlakuan dan kepastian hukum mengenai pengimplementasian dari peraturan Menteri Agraria yang dijadikan pokok bahasan itu bagaimana? Itu nanti menjawab ke situ, Mbak Madani. Nah, juga nanti mohon tadi sampaikan Pak Dr. Darori berkaitan dengan implikasi. Lalu implikasinya bagaimana dengan kesimpulan yang Mbak Tania sampaikan tadi? Nah, apakah tetap berlaku atau masyarakat dalam hal ini ada pilihan? Pilihan itu ya boleh ke kelurahan kecamatan untuk ngurus pewaris atau waris, atau juga boleh ke notaris. Nah, ini pilihan. Kalau tadi disampaikan pertimbangan dari Pak Darori, kalau mohon maaf struktur golongan masyarakat yang kalau saya boleh katakan Chinese itu atau Tionghoa itu kan dia lebih banyak tinggal di kota sehingga dia lebih terjangkau dalam hal hubungan keperdataannya dengan notarisnya atau dengan istilahnya konsultannya atau notaris pribadinya. Lah itu dia memudahkan. Atau tapi juga tidak menutup kemungkinan, mohon maaf, karena biaya aspek ekonomi dan juga pertimbangan efisiensi mungkin bagi masyarakat tertentu di kelurahan, di kecamatan juga dimungkinkan. Nah ini jadi ini pertimbangan. Sehingga nanti implikasinya nanti ke dari kesimpulan tadi ada implikasinya apa gitu. Itu Mbak Tania masukan dari saya. Karena saya yang terakhir Makatan Pak Darori dan Bu Anjar berkaitan dengan seminar kemajuan dari Saudara Tania. Terima kasih atas masukan, koreksi, dan juga catatannya, terutama dari Bu Dr. Anjar dan Bapak Dr. Ahmad Darori. Karena ini masih seminar hasil kemajuan, jadi nanti hasilnya langsung kita serahkan kepada Mbak Leli untuk nanti direkap untuk proses tahap selanjutnya. Itu Mbak Tania ya, yang nanti segera ditindaklanjuti. Mangkatan Pak Darori dan Bu Anjar, seminar kemajuan atas nama Saudara Tania. Dengan demikian, saya selaku Ketua Tim Menguji, dengan ini mengucapkan terima kasih sebenarnya pada Bapak Dr. Darori dan juga Ibu Dr. Anjar Nugraha atas berkenannya menguji Saudara Tania. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya langsung mungkin bisa ke Mbak Leli, Bapak Darori nanti. Nggih. Anu Anjar. Apa blangkonipun Pak, blangkon nilai pun kinten Pak, dereng pun kinten. Oh, nggih, nanti Mbak Leli akan sampaikan ke Pak Darori nanti. Nggih. Monggo sekarang Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Mbak Tania. Selamat Tania ya, segera nanti ditindaklanjuti ya. Siapa? Oke, saya mau ikut itu. Iya, Pak. Segera selesaikan Mbak Tania, lendang lulus. Ya, amin. Terima kasih, Pak. Nggih. Nggih, mohon izin Bapak. Nggih, monggo gimana izin, Pak.